Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konsep sistem informasi, kami akan membagikan hasil evaluasi kami terhadap salah satu aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis yang kami pilih adalah Netflix. Nah, sebelum kami membagikan hasil evaluasi kami, lebih dahulu kami akan memberikan penjelasan mengenai pengertian e-commerce, m-commerce, dan e-business. Yang pertama adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan suatu arena di mana terjadinya transaksi juga pertukaran informasi antara penjual dan pembeli pada dunia maya. Munculnya e-commerce tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan khususnya internet. Jenis-jenis transaksi e-commerce yaitu business to business, business to customer, customer to customer, customer to business, dan customer to government. Yang kedua adalah m-commerce. Apa itu m-commerce? M-commerce merupakan pembelian, penjualan barang, serta jasa yang melalui perangkat genggam seperti telepon seluler dan personal digital assistant atau PDA. Pembeli juga dapat menggunakan berbagai perangkat elektronik seperti smartphone atau notebook portable untuk melacak juga memproses pesanan. Ada beberapa karakteristik dari m-commerce, yaitu pemrosesan cepat, pengurangan biaya bisnis, serta sedikit kebutuhan pemeliharaan. Yang ketiga adalah e-business. Nah, apa itu e-business? E-business merupakan sebuah teknologi untuk mengembangkan proses bisnis yang terdiri dari proses internal organisasi seperti sumber daya manusia, sistem keuangan dan administrasi, serta proses eksternal seperti penjualan dan pemasaran, penyediaan barang dan jasa, dan juga hubungan dengan pelanggan. Ada juga beberapa model dari e-business yang berkembang, yaitu business to business, business to customer, customer to customer, dan customer to business. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan utama dari e-commerce, m-commerce, dan e-business. Aspek perbedaan tersebut dapat teman-teman lihat dari tabel berikut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai profil aplikasi Netflix. Netflix awalnya merupakan perusahaan penyewaan DVD yang beroperasi melalui pos. Pelanggan dapat memesan melalui situs web, lalu akan dikirim ke rumah mereka. Sehingga pelanggan lebih senang dan bahkan Netflix sendiri tidak mengenakan biaya keterlambatan seperti toko sewa DVD lainnya. Kemudian pada tahun 2005, Netflix mulai berkembang dan memiliki jutaan pelanggan dan terus bertambah. Bahkan Hollywood pun mulai menawarkan film mereka untuk disewakan oleh Netflix. Kemudian Netflix mulai menawarkan streaming langsung ke PC karena banyak orang yang kurang puas dengan layanan pada TV tradisional. Lalu selanjutnya pada tahun 2007, Netflix meluncurkan layanan streaming video sehingga pelanggan bisa menonton film atau acara TV secara langsung melalui internet tanpa menunggu pengiriman fisik. Dalam perkembangan dan ekspansi Netflix, Netflix sendiri berfokus pada produksi konten original yang dapat perhatian besar dan penghargaan. Netflix juga tidak hanya berfokus pada pasar Amerika Serikat, tapi juga ekspansi ke berbagai negara yang dimana konten juga disesuaikan untuk berbagai budaya dan bahasa. Netflix sendiri memberi dampak pada industri hiburan, seperti mengubah pola konsumsi, di mana setelah ada Netflix, muncul istilah menonton secara maraton, yaitu menonton beberapa episode dalam satu hari. Kemudian ada tantangan bagi pesaing, yang memaksa setiap perusahaan media untuk terus berinovasi. Ada juga dampak ekonomi dan sosial, yaitu Netflix sendiri sudah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menyebarkan budaya populer. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pemaparan fitur pada Netflix. Yang pertama, perpustakaan atau My List. Fitur ini membantu pengguna untuk memilah konten yang akan ditonton nantinya, sehingga pengguna tidak perlu takut kehilangan konten terkait yang akan ditonton. Yang kedua, profil. Netflix menyediakan 5 profil bagi pengguna. Fitur ini cukup berguna jika Netflix digunakan oleh satu keluarga, sehingga setiap anggota keluarga memiliki profil sendiri, sehingga setiap konten yang ditonton tiap orang tidak akan tercampur. Yang ketiga, menonton offline.
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh film atau acara TV sehingga dapat ditonton tanpa akses internet. Yang keempat, dukungan multi perangkat. Netflix bisa digunakan hampir di semua perangkat dan juga mengenai jumlah perangkat yang dapat ditonton bersamaan berbeda-beda sesuai paket langganan Netflix yang dipilih. Yang kelima, audio dan subtitle. Konten Netflix memiliki pilihan opsi subtitle dengan berbagai bahasa sehingga bisa ditonton secara universal. Bahkan ada beberapa konten yang tersedia audio versi dubbing. Yang keenam, melewati intro. Fitur ini bisa dibilang cukup bermanfaat karena pengguna bisa menghemat waktu menonton dengan melewati intro. Yang ketujuh, fitur Netflix yang tersembunyi. Ada kode rahasia, yaitu untuk mencari secara spesifik genre konten yang ingin ditonton. Nah, untuk menggunakan fitur ini, cukup masuk ke akun Netflix di browser. XXXX tersebut merupakan kode rahasia yang ingin ditelusuri. Lalu selanjutnya ada pesta Netflix. Nah, pesta Netflix ini merupakan ekstensi Google Chrome yang hanya tersedia di komputer dan bisa digunakan untuk menonton film atau acara TV bersama-sama. Selanjutnya yang ke-8 ada fitur terbaru dari Netflix. Yang pertama ada kunci orang tua. Nah, fitur ini sangat bermanfaat bagi profil anak-anak, sehingga anak-anak tidak bisa mengakses Netflix secara sembarangan, karena ada PIN yang harus dimasukkan. Yang kedua adalah top 10. Top 10 ini tersedia untuk versi film dan acara TV yang sedang top di negara masing-masing pengguna. Fitur ini memudahkan orang untuk mencari konten yang ingin ditonton dengan melihat apa yang sedang tren di Netflix. Selanjutnya adalah mengenai pemaparan proses bisnis aplikasi pada Netflix. Dapat teman-teman lihat, ini merupakan hasil gambar flowchart dari proses bisnis aplikasi Netflix. Berikut adalah penjelasannya. Proses bisnis dari aplikasi Netflix dimulai saat pengguna mendownload aplikasi ataupun membuka situs web dari aplikasi tersebut. Setelah membuka aplikasi tersebut, baik di ponsel, tablet, laptop, komputer maupun TV, pengguna akan diminta untuk memasukkan data akun. Jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna tinggal memasukkan email terdaftar dan password akun pada saat mendaftar. Setelah itu, pengguna bisa menikmati konten yang tersedia di dalam Netflix. Namun, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Proses pembuatan akun dilakukan dengan memasukkan alamat email yang ingin dibuat menjadi akun dan password yang nanti akan digunakan untuk mengakses akun setelah akun berhasil dibuat. Setelah itu, pengguna akan diberi 4 pilihan paket Netflix dengan beragam kualitas video dan audio dan harga bulanan yang berbeda-beda. Semakin mahal paket yang dipilih, tentu kualitas yang dihasilkan juga semakin baik. Pengguna kemudian akan memilih salah satu paket yang tersedia. Namun, jika tidak ada paket yang dipilih, maka proses membuat akun akan berakhir. Jika sudah memilih salah satu paket yang ada, maka pengguna harus menyelesaikan pembayaran dengan memilih salah satu metode pembayaran yang ada. Jika tidak ada metode pembayaran yang dipilih, maka proses membuat akun juga akan berakhir. Metode pembayaran yang disediakan Netflix saat ini sudah semakin beragam dibandingkan 3 tahun yang lalu, yang hanya menerima proses pembayaran melalui kartu kredit atau debit. Metode pembayaran yang diberikan antara lain kartu kredit atau kartu debit. Nah, jika pengguna memilih metode pembayaran tersebut, maka pengguna perlu memasukkan data kartu. Namun, jika pengguna memilih menggunakan e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, maka pengguna perlu memasukkan data e-wallet seperti nomor handphone yang terkait dengan salah satu e-wallet. Selanjutnya adalah kode hadiah. Jika pengguna memilih metode kode hadiah, maka pengguna bisa masukkan kode hadiah yang sesuai. Setelah memilih salah satu metode pembayaran yang ada, maka pengguna harus menyelesaikan pembayaran. Setelah berhasil melakukan pembayaran, maka pengguna akan mulai keanggotaan. Pengguna diminta untuk mengisi profil hingga 5 orang. Kemudian, pengguna akan ditanya, apakah ada anak yang nonton? Jika ada, maka pengguna harus memberi tanda checklist pada salah satu profil. Namun, jika tidak ada, maka pengguna bisa melewatkan tahap ini. Kemudian, pengguna akan diminta untuk memilih bahasa yang ingin digunakan pengguna saat menggunakan atau melihat konten di Netflix tersebut. Pengguna lalu akan diminta untuk memilih 3 konten yang disukai. Fitur ini digunakan untuk memberikan kita rekomendasi yang sesuai pada saat nanti kita menggunakan Netflix. Setelah semua hal tersebut dilengkapi, maka pengguna bisa memulai menonton acara TV ataupun film yang tersedia. Sebelum menonton, pengguna akan memilih salah satu profil yang tadi sudah didaftarkan terlebih dahulu. Setelah memilih salah satu profil, maka akan muncul halaman utama. Di halaman utama tersebut, penonton kemudian bisa memilih maupun mencari acara TV atau film yang ingin dilihat.
Setelah mencari dan memilih, maka muncul detail dari acara TV atau film yang sudah dipilih tersebut, sehingga pengguna pun bisa memulai untuk menontonnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi media atau perangkat akses terkait aplikasi Netflix. Netflix bisa diakses melalui banyak media atau perangkat seperti ponsel, tablet, laptop, komputer, maupun TV. Namun untuk kasus kali ini kami hanya akan membahasnya melalui 3 hal, yaitu ponsel, laptop, dan TV. Yang pertama melalui ponsel. Untuk Netflix yang diakses melalui ponsel sebenarnya hampir mirip dengan yang diakses melalui TV maupun laptop. Namun, tampilan di ponsel tentu sudah disesuaikan dengan kemampuan ponsel dalam mengakses aplikasi Netflix tersebut. Dari Netflix ponsel, kita bisa mengatur brightness, speed, lock, yaitu untuk mengunci layar agar tidak tersentuh tombol lainnya, episode, dan audio subtitle, serta kita juga bisa melakukan maju 10 detik maupun mundur 10 detik, yang dimana beberapa pengaturan tersebut juga bisa kita temukan di perangkat lainnya. Yang kedua, melalui laptop. Sama seperti di ponsel, Netflix dari perangkat laptop juga diawali dengan memilih profil yang ingin kita gunakan. Setelah kita memilih, maka kita bisa masuk ke bagian awal dari aplikasi. Netflix laptop memiliki beberapa pengaturan seperti volume, episode, audio subtitle, juga bisa melakukan maju 10 detik maupun mundur 10 detik, ya dimana beberapa pengaturan tersebut juga bisa kita temukan di perangkat lain. Nah, untuk tampilan TV, kami mengambilnya dari Google TV yang juga menyediakan aplikasi Netflix. Nah, sama seperti tampilan ponsel maupun di perangkat laptop, Netflix TV juga dimulai dengan memilih profil yang akan kita gunakan. Setelah kita memilih, kita bisa masuk ke bagian awal dari aplikasi. Dari Netflix TV, pengaturan yang ada mungkin tidak sebanyak di ponsel maupun di laptop, di mana untuk pengaturan brightness sendiri, kita bisa mengaturnya melalui pengaturan TV. Untuk pengaturan dalam aplikasinya sendiri, kita bisa memilih audio subtitle, option atau memutar ulang dari awal, dan juga bisa mengatur tipe subtitle yang akan muncul. Selanjutnya, kami akan bahas mengenai identifikasi proses otomatisasi dari aplikasi. Ada beberapa proses otomatisasi yang digunakan oleh Netflix. Yang pertama adalah personalisasi rekomendasi. Netflix menggunakan algoritma rekomendasi untuk menganalisis preferensi penonton dan menyarankan konten yang relevan kepada setiap pengguna. Analisis data penonton membantu Netflix dalam memahami genre, aktor, dan jenis cerita yang disukai oleh pengguna, sehingga memungkinkan untuk penyajian rekomendasi yang sangat personal. Yang kedua adalah thumbnail yang dibuat secara otomatis. Gambar thumbnail sendiri menjadi fokus utama yang menentukan pengguna akan menonton atau tidak. Jika gambar thumbnail semakin menarik, tentu pengguna semakin tertarik untuk menonton film atau serial yang belum pernah pengguna tersebut tonton. Yang ketiga, putar otomatis preview. Fitur ini muncul bahkan setelah kita selesai login ataupun mendaftar. Fitur ini memungkinkan preview dari film atau serial untuk diputar secara otomatis ketika pengguna menelusuri katalog Netflix. Yang keempat, putar otomatis episode berikutnya. Netflix memungkinkan pengguna untuk mengatur pemutaran episode berikutnya dalam serial TV secara otomatis. Yang kelima, continue watching. Fitur ini secara otomatis akan muncul jika pengguna sudah pernah menonton sebagian dari film atau serial, baik di perangkat yang sama ataupun tidak. Jika sebelumnya pengguna sudah menontonnya sebagian di handphone dan ingin melanjutkannya di TV, maka continue watching ini akan secara otomatis melanjutkan isi film atau serial yang ingin dilanjutkan pengguna sesuai dengan di mana menit terakhir pengguna melihat film atau serial tersebut. Sekian hasil pembahasan kami dari proses bisnis aplikasi Netflix. Dan
See you on Netflix.